mental adalah kondisi saat keadaan batin maupun emosi kita stabil sehingga memungkinkan kita untuk menjalani hari dengan damai. Piper dan Uden pada tahun 2006 menyatakan bahwa kesehatan mental seseorang dapat dilihat dari tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan serta kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah yang ada dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan di dalam hidupnya. World Health Organization atau WHO pada tahun 2001 menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan batin yang dimiliki individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang secara wajar, dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan aktif di komunitasnya. Jadi, untuk menyimpulkan pendapat dari para ahli, kesehatan mental adalah keseimbangan antara kesehatan batin dan fisik, sehingga mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di dalam dirinya sendiri. Memahami gangguan kesehatan mental. Setiap individu harus memiliki kesadaran akan kondisi mental yang dialaminya. Ada banyak permasalahan mental yang dihadapi maupun dialami remaja saat ini. Remaja masih sangat rentan karena remaja sedang mencari jati dirinya sehingga mudah untuk merasa ketakutan mengenai masa depannya. Sementara, kesehatan mental masih dianggap tabu oleh masyarakat. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang tidak stabil sering disebut tidak pernah ibadah maupun tidak ingat Tuhan, serta dianggap tidak bersyukur. Selain itu, ada ketakutan tersendiri terhadap pandangan orang lain akan sebutan gila. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang memiliki kesehatan mental tidak berani mengungkapkan kondisi yang sedang dialaminya. Menurut WHO, setiap 1 dari 7 anak yang berusia 10 sampai 19 tahun mengalami masalah psikologis. Namun, kebanyakan kasus gangguan psikologis tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik dan tepat. Dilansir dari WHO, faktor penyebab dari gangguan kesehatan mental pada remaja adalah kesulitan mencari jati diri atau krisis identitas, keluarga yang tidak harmonis, masalah sosial maupun ekonomi yang buruk, menderita penyakit kronis, disabilitas, dan sebagainya. Dari faktor tersebut, dan melihat dari data yang ada, gangguan kesehatan mental yang sering terjadi pada remaja adalah gangguan emosional yang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, fobia spesifik terhadap hal tertentu, dan depresi akibat tingkat stres yang berlebihan. Selain gangguan kecemasan, terdapat gangguan kesehatan mental yang sering terjadi pada remaja, yaitu gangguan kembangan perilaku, contohnya autism, gangguan makan atau eating disorder, psikosis, dan menyakiti diri sendiri atau self-harassment. Kondisi gangguan kesehatan mental tersebut dapat berdampak buruk jika tidak diberikan penanganan yang tepat. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin cepat itu tidak dapat dihindari lagi. Media sosial menjadi tempat untuk dapat menemukan berbagai informasi seputar dunia. Namun, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menjadi tempat ujaran opini buruk yang tidak bertanggung jawab. Media sosial menjadi wadah untuk oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menebarkan kebencian dan pembulian. Hal tersebut menjadi masalah serius apabila ada individu yang terkena dampak dari cyberbullying. Di era globalisasi ini juga banyak generasi muda yang kecanduan game online. Pemain game secara terus-menerus tersebut akan menyebabkan kerusakan pada fungsi otak sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda hingga dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Lebih baik mencegah penanganan mengenai gangguan kesehatan mental, melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, tenaga medis maupun penderitanya itu sendiri. Semua pihak sebaiknya bekerja sama dan membentuk sinergi untuk mencegah kemungkinan terburuk akibat ketidakpedulian mengenai masalah kesehatan mental. Pemerintah dapat menangani masalah kesehatan mental dengan cara menyediakan fasilitas maupun program untuk mengatasi isu kesehatan mental. Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah
adalah imunisasi jiwa yang dikembangkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa. Program imunisasi jiwa memiliki tujuan untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh untuk memudahkan masyarakat mengakses program tersebut. Pemerintah menyediakan aplikasi berbasis Android Sehat Jiwa sebagai upaya preventif yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam aplikasi tersebut ditawarkan fitur yang membantu masyarakat untuk mengakses informasi seputar kesehatan jiwa dan dapat mendeteksi gejala kesehatan jiwa. Aplikasi tersebut juga menyediakan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang ingin melakukan konseling. Selain aplikasi tersebut, peran pemerintah dapat diwujudkan dengan cara menyediakan fasilitas untuk masyarakat. Peran tersebut dapat berupa menyediakan tenaga psikologi yang berkualitas secara merata, mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan mental, menyediakan guru konseling di berbagai sekolah, agar para pelajar dapat menyalurkan keluh kesah mereka kepada orang yang tepat, sehingga dapat membantu mereka untuk menemukan solusi. Peran masyarakat untuk membantu masalah kesehatan mental dapat diwujudkan dengan membantu orang di sekitarnya, dengan merangkul mereka yang mempunyai masalah dengan kesehatan mental. Seseorang dengan keadaan mental yang sedang terganggu tentunya merasakan kebingungan untuk mencari solusi dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Penderita dapat melakukan upaya untuk mengatasi kesehatan mental yang sedang dihadapinya. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menceritakan perasaan yang sedang dialami kepada orang yang dipercaya, seperti orang tua, teman, maupun keluarga. Jika cara tersebut tidak membantu, maka carilah bantuan profesional dengan cara mendatangi tenaga kesehatan, baik itu psikolog atau psikiater. Dengan adanya bantuan profesional akan membantu penderita untuk dapat mengetahui apa yang sedang dialami, penyebab dan solusi untuk dapat sembuh. Sebagai seseorang yang tinggal berdampingan dengan penderita, sebaiknya memberikan dukungan penuh untuk membantu penderita dapat sembuh. Dukungan tersebut dapat berupa selalu ada saat penderita membutuhkan, mendengarkan keluh kesah penderita, menjadi pendengar yang baik, dan selalu memberikan kata-kata yang positif. Jenis-jenis gangguan mental. 1. Gangguan kecemasan. Keluhan pertama yang dialami adalah rasa cemas berlebihan, di mana penderitanya merasa khawatir dan ketakutan secara terus-menerus. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, terutama bagi wanita di atas usia 30 tahun. 2. Gangguan mood. Jenis gangguan mental selanjutnya berhubungan dengan suasana hati. Terkadang pasien bisa mengalami kebahagiaan atau kesedihan berlebih di luar batas normal. Sebenarnya, mood swing seperti ini sering dialami banyak orang. Namun, bila dibiarkan saja dapat mengganggu aktivitas hingga menyakiti diri sendiri dan orang lain. 3. Skizofrenia. Pada dasarnya, skizofrenia ini merupakan penyakit yang mengakibatkan penderitanya halusinasi, sulit berpikir, dan mengalami delusi. Penyakit ini sering menyebabkan penderita sulit membedakan mana yang nyata atau hanya mimpi. 4. Gangguan psikotik. Gangguan ini membuat penderita kesulitan membedakan antara kenyataan dengan halusinasi. Kondisi ini terjadi karena zat kimia di otak terjadi gangguan, karena kelelahan fisik maupun kondisi mental yang sedang terganggu. 5. Kontrol impuls. Jenis gangguan mental ini dapat diartikan sebagai kesulitan seseorang dalam menahan diri untuk selalu berbuat agresif. Penderita gangguan ini kesulitan mengontrol diri sendiri sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. 6. Gangguan makan. Gangguan makan terjadi dengan penderita kehilangan kontrol atas kuantitas makanan yang mereka konsumsi, antara terus-menerus tanpa henti atau tidak sama sekali. Kasus ini dapat berkembang menjadi bulimia nervosa, di mana penderita selalu memuntahkan kembali makanannya sehingga tubuh tidak sempat menerima nutrisi sama sekali. 7. Obsessive compulsive disorder atau yang lebih dikenal dengan OCD.
Jenis gangguan mental ini membuat penderitanya harus melakukan kegiatan berulang. Jika tidak, maka penderita akan menderita kecemasan hebat. Gangguan ini dapat terjadi pada siapa saja, baik dewasa, remaja, hingga anak-anak. 8. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderita gangguan ini sulit untuk memahami situasi dan orang lain, sehingga seringkali tidak dapat berbaur dengan lingkungan sosialnya. 9. Ada sindrom Tourette. Jenis gangguan mental ini membuat penderitanya melakukan TIC, yaitu gerakan atau ucapan berulang di luar kendali penderitanya. Kondisi ini terjadi pada anak usia 2-15 tahun dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. 10. Psikosomatis. Jenis gangguan mental ini memunculkan masalah fisik dari cara berpikir penderita sendiri. Gejala gangguan ini diawali dari rasa cemas, gelisah, stres, sampai depresi. Masalah fisik yang muncul dari gangguan mental ini meliputi mudah lelah, nyeri pada otot, sesak nafas, hingga telapak tangan berkeringat. Terkadang mereka juga cemas berlebih walau keluhannya itu sangat ringan.